berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itulah nilai-nilai dasar aktualisasi dan habituasi kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart government yang akan saya internalisasikan dalam pribadi saya sehingga saya bisa melaksanakan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS dengan sebaik-baiknya. Desa wisata contoh adalah letak dari SDN 2 Conto Bulukerto, yang mana tempat kami melaksanakan aktualisasi dan habituasi. Desa ini terletak di Dusun Dali Semar dan juga Dusun Sumber dan Dusun Gandu yang berada di wilayah pemerintah Desa Conto, Kecamatan Bulukerto. Saya adalah Riyadi SPDI, guru pendidikan agama Islam, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-35 yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2022. Berdasarkan rancangan aktualisasi dan habituasi yang kami buat sebelumnya, terdapat analisis isu yang kami gambarkan dalam diagram flashbone. Saya mengambil judul optimalisasi pembiasaan hafalan surat pendek dan budi pekerti pada peserta didik kelas 4 SDN Negeri 2 Conto Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, dalam rangka mendukung nilai-nilai dasar dan peran PNS untuk mendukung smart government pada pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dari judul yang kami buat, saya terus koordinasi dengan mentor, yaitu Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Conto, Ibu Mahanani SPD, dan juga rekan kerja guru kelas 4 Bapak Sartun SPD, untuk mendapatkan arahan, masukan tentang program yang akan kami jalankan. Berbekal materi surat Al-Falaq dan surat Al-Fil pada buku tahfidz Juz 30 metode tilawati, pertama kami melakukan sosialisasi program AMT kepada kami berikan kartu kendali hafalan surat pendek dan kartu penghubung wali peserta didik. Selanjutnya, langkah awal kami melaksanakan pretest untuk mengetahui sejauh mana tingkat hafalan peserta didik kelas 4 yang ternyata ditemukan banyaknya siswa yang kurang hafal surat Al-Falaq dan surat Al-Fil, terutama ketika membaca atau menghafalkannya. Mereka banyak yang lupa, banyak yang kebolak-balik ayatnya. Hal ini disebabkan kurangnya huruf cara bacanya juga belum benar, kurangnya media pembelajaran, guru kurang motivasi peserta didik untuk menghafal surat pendek, juga belum sesuainya metode yang digunakan dalam menghafal. Kemudian juga kurang evaluasinya hafalan peserta didik, kurangnya kerjasama guru dengan wali murid, dan kurangnya pembiasaan budi pekerti di sekolah dan di rumah. Dari penyebab isu itulah kami melaksanakan 8 kegiatan untuk pecahkan masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu membuat program pembiasaan hafalan peserta didik, yaitu AMT Ayo Menghafal Tilawati. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi pembiasaan AMT Ayo Menghafal Tilawati kepada peserta didik
kemudian membuat kartu kendali hafalan dan kartu penghubung wali peserta didik, juga membuat video pembelajaran menghafal surat pendek menggunakan metode tilawati yang kami kirim di media YouTube. Selanjutnya, ketika kami melaksanakan pembiasaan, kami juga langsung melaksanakan evaluasi pada kartu kendali hafalan yang sudah dibuat dan juga melaksanakan kegiatan pembiasaan budi pekerti pada peserta didik baik di sekolah dan di rumah. Pembelajaran pembiasaan surat Al-Falaq dan surat Al-Fil dalam menghafal menggunakan metode tilawati adalah dengan cara surat Al-Falaq dibagi menjadi 2 dan surat Al-Fil juga dibagi menjadi 2. Surat Al-Falaq bagian pertama kita hafalkan dan Al-Falaq bagian kedua kita hafalkan, kemudian baru kita gabung menjadi satu. Selanjutnya, para peserta didik untuk mendukung hafalannya juga bisa melihat media YouTube, kemudian menirukan hafalan surat Al-Falaq dan surat Al-Fil melalui suara yang terdengar di media YouTube, menirukan dan menghafalkannya. Selain pembiasaan menghafal, murid juga kita ajarkan pembiasaan budi pekerti. Kegiatan pembiasaan menghafal surat pendek kami mengadakan evaluasi secara teori dan secara praktek, yang mana setelah 1 bulan peserta didik mengikuti aktualisasi dan habituasi menghafal surat pendek menggunakan metode tilawati ini, kami tes dengan satu persatu, maju persatu, dan juga kami tulis di buku kendali hafalan surat pendek. Hasil dari hafalan surat pendek secara praktek ini kami juga setorkan kepada wali peserta didik untuk ditandatangani dan dilihat hasil perkembangan peserta didiknya masing-masing. Dari hasil evaluasi terdapat kenaikan nilai yang signifikan pada peserta didik, sehingga harapannya ke depan kegiatan AMT ini bisa berjalan selanjutnya di kelas-kelas lainnya, sehingga memberikan efek positif terhadap peningkatan hafalan dan pembiasaan budi pekerti peserta didik. Semoga saja kegiatan pembiasaan hafalan surat pendek melalui program Ayo Menghafal Tilawati ini mendapatkan hasil yang baik, dan juga pembiasaan budi pekerti ini juga menjadikan peserta didik mempunyai karakter yang kuat, pribadi yang baik untuk bekal mereka ketika dewasa nanti. Kegiatan ini tentunya tidak bisa berjalan hanya dengan sendiri, namun juga peran dari rekan guru dan juga kepala sekolah SDN 2 Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Semoga SD kami semakin maju dan sukses selalu. Amin. Guru mau nanya nih, setelah diadakan kegiatan hafalan surat pendek, rasanya gimana? Senang. Apalagi? Manfaatnya apa? Bacaan sholatnya bertambah. Apalagi? Oh, jadi senang bantu orang tua. Apalagi?